Well, hola people, konnichiwa. Bagian bersama Salvian di channelnya Kudetek. Pernah denger nggak bre, obrolan tentang perkembangan teknologi yang katanya itu udah mentok gitu loh. Apalagi soal teknologi yang berkaitan sama hardware-nya. Kayaknya ini tuh kejadian sama Samsung Galaxy S25 series mereka ya kan. Soalnya improvement hardware itu lebih ke arah minor update. Yang menarik buat dibahas malahan One UI 7-nya. Bukan berarti HP-nya nggak ada upgrade ya. Kira-kira sebagus apa sih? Dan apa aja sih upgrade yang didapat oleh Samsung Galaxy S25 series, khususnya Galaxy S25 Ultra? Gas, langsung kita bahas. Fitur paling impresif dari One UI 7 ada yang namanya No Bar. Bukan nobar ya, bukan nonton bareng ya, bukan. Ini tuh menu kecil yang di tengah bawah layar pas kita lagi lock screen. Tapi kalian bisa tambahin No Bar sebagai widget di home screen juga, bre. No Bar ini bakal muncul otomatis pas pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Kalau pagi hari tuh sebutannya morning brief ya kan. Isiannya tuh ada prediksi cuaca hari ini, event reminder hari ini ada apa aja, ringkasan berita hari ini biar kita bisa tetap update. Kagak kudet gitu maksudnya. Bisa juga diisi musik player sama menu notifikasi juga. Sedangkan kalau No Bar yang malam hari itu disebutnya evening brief. Bakal muncul prediksi cuaca besok, ada event reminder buat besok juga, dan yang menarik ada menu gallery story. Menu ini tuh bakal nampilin highlight foto-foto yang baru dipotret hari ini. Tapi di kegiatan sehari-hari sih ya, No Bar ini bakal lebih kepake buat ya mini notifikasi di lock screen gitu sih. Kayak misalkan nih lagi nyetir bre, terus kita putar musik. Kalau mau ganti tinggal tap, nanti tampilannya jadi besar kayak gini. Cuma entah kenapa kalau Google Maps-nya tuh masih biasa aja tampilannya. Mungkin ya nextnya di-upgrade biar lebih interaktif gitu loh. Oke, masih di menu lock screen. Sekarang tampilan jamnya tuh lebih customable bre. Widgetnya juga makin beragam dan kalau kalian males otak-atik, serahkan aja ke AI. Tinggal klik suggest, langsung dah dikasih tahu tampilan lock screen yang paling matching. Kalau kurang cocok ya tinggal suggest lagi aja gitu. Pindah ke bagian home screen, paling berasa tentu kolom search-nya yang pindah ke sisi bawah. Tujuannya karena memang posisi jari lebih terbiasa di area bawah sih, lebih natural gitu. Terus tampilan ikonnya juga ada perubahan dan sekarang menu foldernya bisa digedein kayak begini. Ya walaupun memang di Android lain ini udah ada sih ya. Fitur Galaxy AI di S25 Ultra ini udah makin advance ya. Contohnya aja fitur AI Eraser. Sekarang udah nggak harus connect ke internet. Jadi bener-bener on device ya. Terus AI Eraser di sini juga udah makin pinter soal pendeteksi bayangan. Jadi hasilnya tuh jauh lebih real ketimbang AI Eraser lainnya. Yang menarik dari AI Eraser-nya Samsung ini ada di pemrosesannya yang jauh lebih advance dari sebelum-sebelumnya, bre. Misalkan foto ini dah, kalau kita hapus objek ini, nanti bakal di-fill atau bakal diisi sama si AI-nya. Dan hasilnya cukup akurat ya. Skenario ini bakal kepake di sehari-hari kalau kalian lagi foto terus nggak sengaja ada objek di muka. Terus ada juga fitur AI Audio Eraser. Ini fitur bisa ngapus suara noise di background dan lebih mengenhance suara kita sebagai suara utamanya. Ini sih bener-bener fitur yang paling gokil dari Samsung ya. Karena ini bakal kepake banget kalau kalian tuh konten kreator lagi ngevlog, terus ada suara orang gergaji mesin, ada suara orang getok palu, ada suara angin di pantai, ada noise yang berisik. Ini bakal diredem pakai AI Audio Eraser, bre. Di 5 series yaitu fitur Audio Eraser. Apa tuh Audio Eraser? Nah, kita lagi di ruangan yang mana noise-nya tuh cukup berisik ya. Kayak misalkan ada suara orang ngomong lagi ngobrol di cafe gitu kan, terus ada di sini ada back sound-nya kayak lagu gitu, sama ada kitchen yang lagi masak gitu kali ya di restoran. Jadi fitur Audio Eraser ini bakal ngehapus. Sedikit ngebahas unit Galaxy S25 Ultra ini. Seperti yang udah kita beritakan di Kudeta episode ketiga, sudut-sudut body dari S25 Ultra ini udah nggak tajam lagi. Sekarang lebih ke curve biar ramah sama telapak tangan kita pas disanggak begini ya. Karena di S24 Ultra ada kejadian sudutnya itu nepak di telapak tangan, bre. Terus ubahan lain paling ada di ring kamera belakangnya yang sekarang lebih tebel. Ini ngikutin seri Fold-nya Samsung yang frame kameranya udah tebel. Oh ya bre, sama bobotnya yang 14 gram lebih ringan dari S24 Ultra. Ini aneh loh ya. Padahal secara ukuran layar, S25 Ultra itu 0,1 inci lebih gede ketimbang S24 Ultra. Udah gitu, bezel di S25 Ultra makin tipis lagi. Bikin screen to body rasionya tembus 92,5%. Sedangkan di S24 Ultra, screen to body rasionya cuma 88,5%. Jadi bener-bener makin tipis banget nih bezelnya. Layarnya sendiri itu
itu masih 11-12 lah ya speknya. Pakai panel AMOLED 2X khasnya Samsung yang punya 120Hz refresh rate dengan resolusi 2K. Dan proteksinya udah naik jadi Corning Gorilla Glass Armor 2. Dan nilai jual utama dari HP ini yaitu S25 Ultra yang gak ada di brand lain yaitu anti reflektif, bre. Ini memungkinkan cahaya yang masuk ke layar tuh lebih sedikit atau lebih minim. Jadi kalau lagi dipakai di outdoor itu ngurangin silau, jadi nggak perlu sering menyesuaikan kecerahan layar atau yang ngeposisiin HP lah gitu. Kadang kan kalau lagi terang banget tuh kita aduh kok nggak kelihatan, kadang begini lagi. Nah inilah yang dijual oleh Samsung di layarnya S25 Ultra, bre. Ya sebenarnya di S24 Ultra juga udah ada. Tapi nih yang patut disayangkan, S Pen yang sekarang kagak punya fitur Bluetooth. Jadi kagak bisa dipakai buat kamera shutter dari jauh gitu. Ya ini sih sepele, tapi katanya sih Samsung bakal ngejual secara terpisah S Pen yang punya fitur Bluetooth. Kenapa gitu ya? Entah ya, mereka tuh bilang fitur Bluetooth di S Pen tuh nggak kepake banget gitu. Terus mereka juga bilang kalau Bluetooth di S Pen diilangin itu tujuannya biar bodinya makin ringan. Tapi aku pribadi lebih setuju kalau S Pen-nya tuh nggak usah diganggu gitu, nggak usah diapa-apain. Biarlah S Pen menjadi ciri khas tersendiri dari HP-nya Samsung yang brand lain kagak punya, kan gitu. Tapi kalau kalian udah punya Galaxy Watch atau Galaxy Ring, ya bisa kok pakai kamera shutter di dua produk tadi. Oke, lanjut ngomongin spesifikasi kali ya. Paling jelas ubahannya ya ada di SoC yang dipakai. Sekarang pakai Snapdragon 8 Elite dengan GPU Adreno 830. Kalau berdasarkan skor Antutu 10 ya dapat di angka 2,1 jutaan, bre. Itu meningkat sekitar 22% dari S24 Ultra, bre. Sedangkan kalau dibandingin sama iQOO 13 yang sama-sama pakai Snapdragon 8 Elite, selisihnya tuh sekitar 600 ribuan poin atau 31% gitu. Tapi perlu diinget, bre, banyak faktor yang mempengaruhi skor Antutu 10 ya. Dan salah satunya ada di kapasitas RAM atau kapasitas memori. Semakin besar kapasitas RAM tuh semakin kenceng juga skornya. Karena iQOO 13 yang kita tes ini RAM-nya 16GB, sedangkan S25 Ultra yang kita tes ini RAM-nya 12GB. Jadi ya nggak adil sebenarnya. Udah gitu, iQOO 13 kan ya notabene HP gaming, HP performance yang fokusnya emang ke performa. Sedangkan S25 Ultra ini fokusnya ke semua aspek. Dan bener banget, performa kenceng tapi tetap ada konsekuensinya. Suhu permukaan si iQOO 13 itu jadi lebih panas, bre. Ini kita rekam pas running Antutu 10, sisi layar si iQOO 13 tembus hampir 46 derajat Celcius. Sedangkan suhu layar di S25 Ultra lebih adem 2 derajat di 43,5 derajat Celcius. Di sini harusnya kalian udah paham lah, udah ngerti ya kan? Kalian milih mana? Di limit biar nggak panas atau dilepas limitasinya tapi nggak nyaman dipegang karena panas? Coba pilih yang mana? Komen di bawah. Tapi bre, kadang skor Antutu 10 tuh nggak bisa jadi acuan utama sih ya. Soalnya di Geekbench 6 skor CPU-nya tuh sama kok. Single core dan multi core-nya sama. Bahkan dari skor GPU-nya pun sekilas sama lah ya. Dan sekarang kita ngebahas dari segi kapasitas RAM ya. Kita udah bahas sih tadi ya sebenarnya. Sebenarnya bre, S25 Ultra itu ada yang kapasitas RAM-nya 16GB LPDDR5X. Jadi ya nggak comparable banget ya kalau dibandingin sama skor Antutu 10-nya di HP gaming gitu loh. Dan dari segi storage pun masih sama ya, up to 1 TB dengan interface masih UFS 4.0. Padahal ya sebelum S25 Ultra keluar, Samsung tuh janjiin kalau storage-nya tuh bakal dipakein interface UFS 4.1. Tapi ternyata zonk, bre. Emang bedanya jauh ya bang ya? Bisa dibilang iya ya. UFS 4.1 itu punya speed transfer data up to 8 Gbps. Sedangkan UFS 4.0 itu cuma setengahnya aja atau sekitar 4 Gbps. Udah gitu bre, UFS 4.1 tuh lebih efisien dari segi dayanya. Ya semoga aja S26 Ultra besok pakai UFS 4.1 ya. Kalau buat baterainya gimana nih? Ternyata nggak ada upgrade ya dari S24 Ultra. Masih sama di 5000 mAh dengan protokol charging power delivery 3.0 up to 45 watt. Support wireless chargingnya masih sama juga di 15 watt bre. Walau kapasitasnya masih sama, tapi ternyata battery life-nya jauh lebih irit si S25 Ultra ini bre. 16 jam berbanding 14 jam kurang kalau dibandingin sama S24 Ultra. Ini kita tesnya dalam kondisi sama-sama baru ya. Sedangkan buat screen on time-nya kita tes pakai S25 Ultra seharian dimulai dari jam 8 pagi dengan kondisi baterai full 100%, dipakai Google Maps sambil denger musik selama 1,5 jam, baterai itu berkurang 9%, dan di jam 11 dipakai buat scroll sosmed sambil hotspotan, baterai berkurang jadi 81%. Terus di jam 1:30 siang abis pakai buat rekam video, foto-foto sambil main sosmed dan hotspotan, baterai itu tersisa 58%. Terus di jam 2:30 baterai turun jadi 48%. Dan 1 jam kemudian masih dipakai buat scroll sosmed sambil foto-foto, baterai berkurang jadi 35%,
25%. Lanjut 2 jam kemudian, masih penggunaan yang sama dengan hotspotnya tetap nyala, baterai tersisa 25%. Dan di jam 7 malam, kita balik ke rumah sambil Google Maps dan hotspotan, baterai tersisa 12%. Setelah sampai rumah di jam 8 malam lebih 17 menit, akhirnya baterai tersisa 3%. Dan buat detail penggunaannya dengan screen on time 8 jam, paling lama dipakai ya buat Google Maps lah, hampir 4 jam tuh. Karena memang kemacetan Jakarta itu tidak bisa dihindari Bapak ya kan. Sisanya sih ya hampir rata ya buat IG, buat kamera, buat notes, dan perintilan lain macam YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Mungkin kalau nggak dipakai buat hotspotan juga, screen on time di S25 Ultra ini bakal lebih lama lagi bre. Mungkin bisa tembus 9 atau 10 jam. Tapi ya ini udah oke banget lah, karena udah bisa dipakai dari pagi sampai malam tuh bre. Nah, charging time-nya sendiri gimana nih? Bukan yang kenceng-kenceng banget ya. Kita pakai adapter 45 watt dari brand lain, ngecharge dari 1% ke 50% itu butuh waktu 27 menit. Sedangkan kalau ngecas sampai full butuh waktu sekitar 1 jam 23 menit. Lagi-lagi bre, Samsung masih belum begitu fokus di urusan charger ya. Mungkin tujuannya biar masa pakai baterainya tuh lebih irit. Karena bre, dengan daya charger yang lebih rendah, panas yang dihasilin tuh nggak begitu tinggi. Alhasil umur baterai lebih awet lagi. Ini bukan sarkas ya, tapi ini teori asal aja sih ya. Soalnya sekarang Android itu udah ada menu battery health kayak di buah-buahan tuh. Jadi ya cukup make sense ya kenapa support chargernya masih gitu-gitu aja. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Oh ya bre, ada satu hal yang pengen ku apresiasikan buat S25 Ultra ini, yaitu speakernya sedep banget ya. Ini sih speaker HP terbaik yang pernah ku denger di ranah flagship. Bassnya tuh enak, soundstage-nya luas, mid-nya clear. Ya ini gokil lah buat dengerin musik. Mungkin terakhir ya kita bakal bahas soal kameranya, tapi nggak banyak yang kita bahas. Kita mention aja apa aja yang di-upgrade dari kameranya S25 Ultra ini ya. Ya karena memang kita baru pakai sekitar semingguan. Nanti kita bakal bahas secara terpisah untuk kualitas kamera dan videonya bre. Secara hardware paling improve jelas kamera ultra wide-nya. Dari yang tadinya 12 megapiksel itu naik jadi 50 megapiksel. Kalau yang lain sih ya masih sama ya. Main kamera 200 megapiksel, periskop 50 megapiksel yang bisa 5 kali optical zoom, dan satu lensa lagi yang nggak dapat improve yaitu telefoto 10 megapiksel yang bisa 3 kali optical zoom. Masih 10 megapiksel tuh. Dan terakhir adalah lensa selfie-nya yang lagi-lagi nggak dapat upgrade. Masih sama di 12 megapiksel. Ya minor upgrade memang. Aku pribadi nggak ngerti ya tujuan Samsung kedepannya tuh kayak gimana nih. Mereka cuma upgrade satu lensa yaitu lensa ultra wide. Kenapa lensa selfie-nya nggak dapat upgrade juga? Mungkin dengan 12 megapiksel aja udah pede kali ya buat bersaing sama flagship lainnya. Oh ya, buat pembahasan hasil perekaman video dan mode-modenya kita jelasin di video terpisah aja karena itu bakal panjang. Banyak banget yang bisa kita ulik di ya kameranya ini sama perekaman videonya. Ya kalian tahu sendiri lah, yang menjual dari flagshipnya Samsung adalah perekaman videonya bre, sama periskopnya lah dan lain sebagainya. Dan satu lagi, pembahasan gamingnya juga kita bakal bikinin video terpisah karena kita mau bikin video gaming test yang lebih detail lagi bre. Sebenarnya udah kita tes game Genshin Impact sih ya, pakai grafik paling tinggi atau alias rata kanan, ya udah lancar banget sebenarnya. Tapi kan belum dites lama nih. Buat kalian yang penasaran, langsung aja subscribe channel ini biar nggak ketinggalan. Jadi ya kira-kira itu dia ya pembahasan dari kami mengenai Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan kesimpulannya memang kita belum bisa ngomong banyak karena memang kita masih hands on, belum pemakaian lama ya. Dari ku pribadi sih dari segi bobot ini terbilang ringan buat kelasan flagship ya. Dan soal AI, Samsung sih juaranya sih. Jangan pikir kalian bilang AI itu nggak guna, tapi menurut aku AI itu bakal berguna buat keperluan kedepannya bre. Kira-kira itu dia yang bisa kita bahas. Belum banyak kesimpulan yang bisa kita sampaikan ke kalian. Dan buat harganya sih ya memang ini bukan untuk semua orang ya bre ya. Mungkin yang beli S25 Ultra ini adalah orang-orang seperti saya, konten kreator atau duitnya banyak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi menurut kalian gimana? Coba kasih opini kalian di kolom komentar bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel Bucah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.